Santapan Harian, Rabu, 27 Januari 2021. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-35. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Jiwa dan hati kami sudah terpaut pada sabda-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami dalam wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus, Sang Terang Firman, kami berdoa. Amin. Matius 13 ayat 31 sampai 35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Sahabat Santapan Harian, perumpamaan biji sesawi dan ragi merupakan penjelasan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah yang akan semakin memberikan pengaruhnya. Perumpamaan pertama, kerajaan surga seumpama biji sesawi. Biji ini berdiameter kurang dari 0,5 milimeter. Biji yang sedemikian kecil bertumbuh perlahan dengan warna yang tidak mencolok. Setelah bertumbuh, pohonnya menjadi sangat besar, kurang lebih tingginya 3-5 meter. Sehingga burung-burung pun datang dan bisa bersarang padanya. Perumpamaan kedua, ragi yang dicampurkan dalam adonan tepung terigu. Ragi berguna untuk membuat adonan mengembang dan siap dibakar menjadi roti. Ragi begitu sedikit, tetapi setelah ditaburkan, ragi itu mempengaruhi seluruh adonan. Demikian juga kerajaan sorga. Dimulai dari apa yang sangat kecil dan tidak diperhatikan. Yesus memulai dengan mengumpulkan sekelompok nelayan sederhana untuk menyebarkan berita tentang kerajaannya. Kemudian kematian dan kebangkitannya disaksikan dan dikisahkan oleh para murid. Gereja mula-mula dimulai dengan beberapa orang pengikut Yesus yang masih setia. Mereka kemudian menjadi golongan yang tertindas. Namun demikian, Tuhan menyertai mereka sehingga mereka semakin giat mewartakan kerajaan surga. Berita Injil kemudian mulai mempengaruhi rakyat di dalam kekaisaran Romawi, sampai kemudian Kristen menjadi agama negara. Pengikut Kristus semakin banyak dan berkembang sampai saat ini, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pergerakan Injil yang terus dikerjakan oleh para pekerja kerajaan surga dilakukan supaya orang mengenal Kristus. Dengan menebarkan cinta kepada sesama, kita memberi kontribusi positif bagi kebersamaan sosial di tengah masyarakat. Seperti pohon yang menjadi tempat berteduh burung-burung,
demikian pula kehadiran kita menjadi peneduh bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Langkah awal bagi kita adalah merelakan diri untuk hadir menjadi pendengar yang empatik bagi rekan yang belum mengenal Kristus. Mari kita berdoa. Seperti pohon yang menjadi tempat berteduhnya burung-burung, begitu pula kehadiran kami menjadi peneduh bagi sesama kami. Di setiap kata dan karya kami hendak menunjukkan kelembutan dan kasih-Mu ya Kristus. Di dalam anugerah kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.